Ammar TV. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa dipertemukan oleh Allah di Masjid Al-Hikmah Kelungkung ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini merupakan amal saleh yang bisa menjadi bagian dari apa yang akan kita bawa menuju akhirat nanti insyaallah. Dan di dunia kita bisa bertawasul dengannya, berharap Allah jadikan hari yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, tak kenal maka tak sayang. Ini bahasa mudah yang sering disebut oleh banyak orang pada sesuatu yang memang kadang-kadang orang tidak mengerti. Karena ada dua karakter manusia dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah manusia yang membenci sesuatu yang dia tidak ketahui. Dan yang kedua adalah manusia yang mencintai sesuatu yang dia ketahui. Ini dua karakter manusia ini kalau diletakkan di tempat yang tepat menjadi sebuah intibah, peringatan buat kita bahwa ada orang yang memang tidak menyukai sesuatu yang dia tidak ketahui dan ini baik. Atau mungkin mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui dan ini buruk. Karena kalau bicara suka dan cinta ini kita bicara ilmu, bukan cuma bicara rasa. Kalau bicara rasa ini kita bicara dunia. Tapi kalau bicara akhirat kita bicara ilmu. Ya. Makanya penting sekali kita untuk mengerti bahwa kita bisa menyayangi sesuatu, mencintai sesuatu karena memang kita berilmu tentangnya. Seperti orang yang teguh dalam beragama. Tidaklah orang bisa teguh dalam beragama di atas muka bumi ini kecuali dia berilmu tentang agama yang dia berada di atasnya. Kalau dia tidak berilmu, maka agama menjadi sebuah beban. Bukankah begitu yang dikatakan oleh Hudzaifah ibn Yaman ketika beliau mengatakan inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair.
Sahabat mengatakan Islam itu al-khair, kebaikan. Apa alasan sahabat mengatakan Islam ini al-khair? Karena mereka merasa fisarrin. Hidup mereka di masa jahiliyah itu dalam keburukan. Padahal kalau boleh jujur pula, kehidupan masa jahiliyah itu kehidupan yang banyak dihayalkan oleh banyak orang di belakangan waktu ini. Tidak adanya hukum yang mengikat, yang kuat memakan yang lemah, asal mau silahkan dan lain sebagainya. Seperti hidup tidak ada aturan. Dunia ini melelahkan buat orang yang tak mengerti aturan. Tapi kalau buat orang yang berilmu akan tahu. Kalau bicara dunia melelahkan, ya iyalah. Lawang dunia memang ladang amal untuk akhirat. Sehingga banyak ulama sering mengatakan seperti kau menanam padi, maka rumput tumbuh dengan sendirinya. Tapi kau tanam rumput, tak mungkinlah padi tumbuh, gitu ya. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kalau seandainya kita nggak mengerti akhirat lebih mulia ketimbang dunia, kita akan benci dengan Islam. Islam ajarkan kita untuk mengerti bahwa targetkanlah hidupmu untuk akhirat, kau akan gapai dunia. Tapi kalau targetmu cuma dunia, tidak akan pernah bisa dunia menjanjikan akhirat. Maka orang yang berilmu tahu, seperti perintah Allah perintahkan, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, dan seterusnya. Katakan ya Muhammad bahwa sesungguhnya hidupmu, sembelihanmu, solatmu, sembelihanmu, hidupmu, matimu hanya untuk Allah. Perhatikan, disuruh kedepankan solat, kemudian berkurban, baru bicara hidup dan mati. Seakan-akan tak akan pernah ada artinya hidupmu dan matimu tanpa solat dan penyembelihan yang kau lakukan. Ini kan memperjelas bahwa hidup ini kalau sampai kita nggak beribadah, apa artinya? Walaupun umur kita 1000 tahun, kalau nggak sembahyang mana guna kita? Tidak ada manfaat. Orang yang berilmu tahu, dia tidak sia-siakan waktu. Bagaimana waktu yang singkat yang dia tidak pernah tahu sampai kapan usianya. Ya, hanya dapat bocoran sittin wa sab'in, antara 60-70. Itu kalau sampai, kalaupun yang tidak banyak sekali. Yang dia tahu bahwa bagaimana ketika dia sudah mampu untuk beribadah, dia akan maksimalkan beribadah kepada Allah. Karena perintahnya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Bahkan Allah kabarkan di berbagai macam ayat dengan kalimat fa bukan wa. Kalau kemudahan sudah datang, ya fastabiqul khairat, bukan wastabiqul khairat. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu. Al-Muluk tuh ayat 15 ketika Allah mengatakan dialah Allah yang telah menciptakan bumi ini mudah buat kamu. Famshu, bukan wamsu, famshu. Kalau kamu sudah merasakan bumi ini mudah, cepat gitu loh. Kalau tidak cepat nanti masa itu akan hilang. Ini umur enggak berulang. Lantar jiyal ayyamul lati madat, enggak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Usia mudamu akan menghilang. Tidak mungkin orang tua kembali muda. Jadi sebelum masa tua datang, manfaatkan masa mudamu, kan begitu. Ya sakitmu pun tidak selamanya akan datang masa sehat. Pun sehat pun tidak selamanya akan sakit. Ketika engkau merasakan kesehatan, manfaatkan sebelum datang masa sakitmu, begitu. Ini karena nggak berulang waktunya. Nah buat orang yang berilmu tahulah, walaupun bukan masalah sakit atau sehat, karena hidup ini kan penekanannya sabar atau syukur, begitu kan. Orang yang berilmu akan memaksimalkan ini. Dia tidak ingin terbuang waktu percuma begitu saja tanpa bisa menyimpulkan, karena kalau tidak kerugian. Ini kan kita kadang-kadang di posisi hamba yang kadang-kadang suka iri ngelihat orang yang nggak produktif gitu loh. Contoh, orang yang sibuk berangkat pagi, pulang sore, mengais rezekilah, mencari sebongkah berlian. Karena kalau sesuap nasi nggak cukup datang. Ya fadhallah, antum lebih paham lah ya. Ini bukan hal yang main-main.
Kalau sampai dia nggak sempat memaksimalkan kehidupannya, dia rugi. Lelah dia pulang ke rumah ngelihat orang yang berleha-leha, santai tidak bekerja, dia iri. Enak betul pada istirahat, aduh, pada gitu ya. Padahal kalau boleh jujur, justru harusnya yang ngiri tuh yang nganggur ngelihat orang sibuk gitu ya. Ini kita kadang-kadang di posisi yang seperti itu. Jadi saya suka tersenyum sendiri kayak ngelihat orang yang kemarin sholat tarawih ketika bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang ini udah booming lah di beberapa tempat dan rata yang namanya tarawih itu bacaan panjang sudah biasa lah. Ya, di mana-mana masya Allah. Yang namanya baca panjang itu sudah biasa, masya Allah. Sehingga saat itu ketika tarawih imam baca panjang, ya, itu di sop depan banyak orang tua yang pakai bangku, gitu loh. Anak muda yang di sop berikutnya ngelihat orang tua pada pakai bangku, posisi bacaan panjang imam, hati ngerendeng kayak ngomong, enak betul tuh. Kita bilang sama dia, sabar, ntar juga ngalamin, gitu ya. Ya, jadi orang kadang-kadang suka iri sama sesuatu yang harusnya dia bersyukur, dia tidak seperti itu, gitu loh. Ini terjadi bukan tidak. Sangat disayangkan sekali. Kayak anak kecil, ya, yang ngelihat adiknya belum diwajibkan sholat, dia disuruh sholat. Adik enak betul mah nggak sholat, masya Allah. Iya, itu kita. Karena kita nggak tahu, kita nggak kenal sholat. Tapi setelah kita kenal sholat nanti, kita akan tahu bahwa sholat ini isti'anah, talabul ma'unah. Cara kita minta tolong ke Allah ya dengan sholat. Sekarang manusia mana yang tak minta tolong sama Tuhannya? Orang yang tak ibadah pun kalau statusnya seorang muslim, ya saya nggak menghakimi agama seseorang lah. Cuma mungkin memang agamanya kurang bagus, tapi dia seorang muslim. Dia akan mengeluh, mengambil napas karena lelah sambil berkata, ya Allah, begitulah. Asal dia muslim ya, maling aja maling, kalau muslim mau nyolong kaget sama hansip, ya Allah, ya Allah. Artinya orang sudah terikat dengan Allah, tahu bahwa Tuhannya Allah. Dia harus meminta kepada Allah. Kebayang nggak kalau seandainya kita nggak kenal Allah, cuma sekedar mengeluh di ujung lisan saja, ini kan bahaya. Makanya ulama membuatlah sebuah sabab-sabab yang mendatangkan rasa cinta kepada agama ini, kepada manhaj sunnah yang benar. Karena kalau tidak nanti orang kayak ketakutan. Ini sekarang banyak model dakwah tauhid datang ke beberapa tempat, orang yang tak mampu menegakkan tauhid kayak orang ketakutan gitu loh. Jadi kayak rasa khawatirnya Abu Sufyan sebelum masuk Islam, mirip kayak begitu. Tapi setelah dia tahu masuk Islam, masya Allah, betapa Allah itu membukakan tangannya untuk orang yang mau bertobat. Kita tahu kan istrinya Abu Sufyan siapa? Hindun. Ya kita nggak ngebahas lah masa lalunya lah. Orang tahu masa lalu Hindun seperti apa. Dan kita nggak ngalamin masa seperti itu. Tapi Allah jamin kemuliaan surga buat mereka selama mereka mau bertobat dengan bahasa yang mudah. Ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusriku bi syai'an, la ataituka maghfiratan mislaha. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Bukan ya abdi, satu abdi. Ya ibadi banyak. Wahai hamba-hambaku, la ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalau kau datang berjumpa denganku, kau seret dosamu yang besarnya bak langit dan bumi. Ini kan kabar menandakan hamba Allah pun bisa berbuat salah. Ini menandakan tidak ada orang yang maksum. Walaupun namanya maksum, betul? Seperti tidak ada orang yang suci walaupun namanya Bu Suci gitu loh. Ini menandakan bahwa hamba Allah itu pasti berbuat salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab. Setiap anak Adam pasti punya salah, tapi dari orang yang paling baik yang bersalah yang mau bertobat. Ya, makanya kita nggak boleh menjadi penghalang orang yang bertobat. Sudahlah. Bicara berapa nilainya urusan Allah. Hei, alhamdulillah loh. Itu surga milik Allah loh. Itu
Kalau surga milik orang kelungkung rusak dah urusannya dah. Syaratnya banyak masuk ke sono. Tapi kalau surga ini milik Allah ya Karim. Banyak hikayat yang sahih yang dikabarkan kepada kita sampai ada orang yang membunuh 99 orang, disempurnakan dia bunuh pendeta 100 orang. Belum sempat dia bertobat, wafat di tengah jalan. Allah perintahkan ukur lebih dekat ke tempat maksiat atau ke tempat dosa. Tempat maksiat atau tempat bertobat. Ke tempat tobat dia lebih dekat. Adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Itu Allah. Itu kalau kejadiannya 2016 nggak bakal begitu dah ceritanya. Enak aja surga, tobat belum digituin. Tapi karena surga milik Allah tuh lihat, makanya kita nggak ada kerugian. Kabarkan kepada manusia ini tentang rububiyahnya Allah. Ayo belajar, pahami tentang asma wa sifat, pahami tentang uluhiyah, supaya kau rasakan betapa Allahur Rahmanur Rahim. Dan Allah tidak pernah kebalik, Allahur Rahimur Rahman, tidak pernah kebalik. Pasti Rahman, pasti Rahim. Lebih dalam lagi, kenapa mesti Rahman Rahim, bukan Rahim Rahman? Karena Rahman sifatnya dunia akhirat. Siapapun yang mau bertobat Allah ampunkan. Tapi kalau Rahim khusus buat orang nanti yang baik di akhirat. Ima surga, ima syafaat. Karena isti mustaq. Ya. Masya Allah. Ya ibadi, la dhunubuka ananas sama' atani la tusriku bi syai'an la ataituka magfiratan mislaha. Kalaupun dosamu setinggi awan yang paling tinggi, kalaupun kau datang memohon ampun kepadaku, kau tak berbuat syirik kepadaku, kata Allah, ku datangkan ampunan setinggi dosa yang kau lakukan. Masya Allah. Ini kan kabar gembira buat kita, ya, sehingga orang tertarik buat bertobat gitu loh. Ini kadang-kadang mulut kita suka nggak punya rem sih, pegel sama orang karena statusnya di masyarakat, dosa kesalahan yang dia rutinkan. Kita suka menjadi hakim buat agama seseorang. Oh, kalau dia sudah nggak bakal bisa diterima dan mau lodat. Ini Allah sendiri yang mengatakan dengan tegas, man dzalladzi yata'alla alayya alla yaghfira li fulan fa inni qad ghafartu lahu akhbatu amalak, kata Allah. Siapa orang yang menyangka aku tidak mengampunkan dia, kata Allah. Ketika kau berkata seperti itu, dengar, ku ampunkan dosa orang yang kau sangka tidak baik, ku batalkan semua amalmu, kata Allah. Ini kabar gembira dah kalau udah begini nih. Masya Allah ya. Berarti mumpung hayat masih dikandung badan, tolong jadilah kolektor pahala, jangan kolektor dosa kita. Apa sih sebab-sebab kecintaan dalam agama, keteguhan dalam agama? Yuk kita bahas. Yang pertama dikatakan bahwa kalau kau pengen sayang dengan agama, manhaj yang betul ini, tolong deh kembalikan semua urusan kita ini kepada buku panduan hidup kita, Al-Quranul Karim. Budayakan senang baca Quran, budayakan senang menghafal, budayakan senang mengamalkan Quran. Ini merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah. Dan ini tali ikatan diri kita dengan zat yang mencipta kita. Allah ciptakan kita, Allah bikinkan buku panduan buat kita, Al-Quranul Karim. Nah, kalau manusia tidak berilmu, Quran dia sembarangi. Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Begitu kan kata Allah. Ini Quran hudan linnas, petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Sayang lo kalau sampai kita ini nggak kembali ke Quran, rugi dah. Ini mumpung mata belum komplain kiri sama kanan, masih awas lah, masih jelas. Ini titik 1 biasanya fa, kalau 2 ini kof gitu ya, masih jelas. Nanti ada masanya nih mata nggak akur. Kata yang kanan ini kayaknya ain nih, kata kiri wallahi ogin, gitu ya. Udah aja. Kalau udah begini kan bahaya ya. Mumpung mata masih akur, Quran masih kebaca, hati masih pengen memahami Quran. Yuk baca Quran, yuk pahami Quran.
Karena kalau tidak kita gak akan pernah bisa sayang sama agama ini. Itu Quran isinya semua Masya Allah, hukum, kabar, berita, sirah, macam-macam di dalamnya. Orang yang merasakan hati gundah gulana, gampang galau gitu ya. Orang sekarang kan gampang galau ya, dikit-dikit melo gitu ya. Suuzon saja sama Allah, prasangka buruk nggak tanggung-tanggung. Kalau ke orang yang manusiawi lah, karena 3 sifat yang nggak akan pernah bisa hilang di badan manusia kata Rasul. Yang pertama yakni yang namanya hasad. Orang pasti punya sifat hasad. Saya heran dia bisa hasud sama saya. Ya iyalah orang dia manusia. Kalau dia nggak punya sifat hasud mah bohong. Makanya Rasul bilang kalau emang hasud nggak bisa dihilangkan, tolong hasud di 2 tempat aja lah. Yang pertama, Anda boleh hasud ngelihat orang berilmu menyampaikan ilmunya. Yang kedua, lihat orang yang memang betul-betul menaklukkan dunia, jadi orang kaya rajin sedekah, boleh. Yang lainnya jangan hasud. Saking memang manusia nggak bisa kalau nggak hasud. Iri itu ada di manusia. Yang kedua, zon. Manusia ini pasti punya prasangka. Nggak ada orang yang nggak punya prasangka, pasti punya. Jangan heran ya kalau orang sama kita tuh berprasangka gini, berprasangka begitu, itu manusiawi. Sampai-sampai ada yang levelnya berprasangka buruk sama Tuhannya, buruk sangka dengan takdir. Padahal Allah itu kan maha agung. Lawang kadang-kadang kita ngeliat anak kecil nyanyi saja, saya nggak membenarkan nyanyi. Ini anak kecil dari kecil sudah diajarkan surah harus mengakui bahwa yang namanya Allah ini menciptakan dunia. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, betul? Pelukismu agung, siapa gerangan, betul? Dari kecil kita sudah tahu tidak ada yang bisa mengalahkan Allah menciptakan pelangi. Ya walaupun kita berteori itu kan karena panas hujan. Cuma judulnya indah lah. Siapa kalau bukan Allah yang menciptakan? Yang namanya takdir hujan dan panas Allah yang takdirkan. Karena 2 takdir tersebut terjadilah pelangi. Lihat. Suruh yakin tidak ada yang bisa menciptakan ini kecuali Allah. Suruh jujur. Kalau bicara orang kerja digaji bulanan standar manusia biasa. Tapi bisa gak manusia itu menciptakan rezeki buat semut yang di dalam lubangnya? Coba. Lihat Allah. Kadang-kadang penderitaan kamu nikmat buat orang lain. Lihat cara Allah membuat rantai kehidupan. Sehingga kalau orang berilmu ditakdirkan jatuh, dia berdarah, dia tersenyum bilang alhamdulillah. Orang yang nolongin bingung. Ini orang kebal apa gimana sih? Lawang jatuh berdarah kok senyum. Ya alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah? Ya kalau saya nggak jatuh, saya nggak berdarah, tukang betadin siapa yang beli? Betul juga gitu ya. Tuh husnuzon dia sama Allah. Dia tahu sekali bahwa kadang-kadang penderitaan dirinya ini kebaikan buat orang lain. Dahsyat loh. Masya Allah. Ya seperti Nabi Muhammad kalau dia mau kan dia tinggal ngomong sama Allah. Nggak perlu ada perang Badar lagi dari Allah, menangin aja. Nggak perlu pakai ribut sama Abu Lahab, Abu Jahal, udahlah kasih hidayah. Seberapa susahnya bisa. Jangankan minta itu, minta kiblat dipalingkan dari Palestina saja dikasih sama Allah kok. Kalau lihat wajahmu yang murung, karena memang pengen punya kiblat, Allah palingkan fawali wajhaka satral masjidil haram. Apalagi mendatangkan hidayah mudah buat Allah. Tapi Allah kasih mukjizat, bukan laduni. Laduni paham? Ya ini ilmu yang forever, selamanya. Nah Nabi itu nggak punya ilmu yang forever. Mukjizat itu sesekali. Kadang-kadang beliau memang bisa membelah bulan, itu mukjizat beliau. Cuma nggak selamanya bulan bisa terbelah sama beliau. Beliau bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Tapi ketika perang Khandaq itu banyak sahabat yang kehausan, nggak keluar air. Kan hikmahnya dalam. Lah sekarang ada orang yang ilmunya bisa forever, kalah Rasul. Ini waduh nggak bisa dibiarkan ini ya. Coba lihat hikmahnya apa sih? Manusia tahu bahwa dia beribadah dengan mencontoh hamba dan Rasulnya.
konsekuensi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan rasulnya. Bicara hamba, maka kita harus mencontoh bagaimana cara Nabi Muhammad hidup. Karena dia bashar seperti kita, mislukum yuha. Cuma dia dapat wahyu. Maka yang paling baik yuk, kalau kamu tahu nabimu itu makhluk yang bernama manusia, tentu dia menikah. Dia makan, dia minum, dia tidur, dia sholat, dia puasa. Itu kata Rasul. Wa ana atazawwadun nisa. Aku menikah kata Rasul. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka kalau memang enggak nerima cara hidupku, bukan golonganku kata Rasul. Ini yang sahabat lakukan sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan dulu orang Yahudi, orang Nasrani ngelihat kami para sahabat bisa masuk Islam. Dahsyat tidak? Apa yang dimaksud? Jalannya sahabat itu bisa bikin orang kafir masuk Islam. Cara makannya sahabat bisa lihat orang kafir bisa masuk Islam. Cara sahabat berdagang, orang kafir bisa masuk Islam. Ya kenapa? Karena sahabat mencontoh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah rekomendasikan contoh terbaik para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang ukhrijat. Azharo artinya bukan huruj. Huruj lagi. Azharo ditampakkan beda di hadapan manusia. Kenapa sahabat dikatakan beda di hadapan manusia? Karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka guroba, mereka orang-orang asing, tapi enggak pernah mengasingkan diri itu sahabat. Lain sama kita sekarang kan, merasa seperti orang yang guroba asing, maka mengasingkan diri. Cari perumahan yang adanya di pojokan kampung, bloknya Z. Oh, Masya Allah. Lah gimana sunnah mau sampai kalau kita tidak bergaul, betul? Berilmu sebelum beramal. Sehingga ketika orang bertanya tentang visualisasi yang kau lakukan, jawab dengan ilmu. Qala Allah wa qala Rasul. Enak. Udah nggak usah khawatir. Allah yang bilang ini Islam, ini hukum rahmatan lil alamin. Selama Anda masih ngomongin di dunia, diterima. Kecuali kalau ngomongin nggak di dunia, Allahu a'lam bishawab lah. Selama masih di dunia, ini Islam rahmatan lil alamin. Ini cara beragama sahabat nih, supaya kita cinta sama hukum. Karena kalau tidak, kita kayak orang barat yang ketakutan sama kasus yang dibuat oleh segelintir orang mengatasnamakan Islam. Ya itu kan kasus bom Bali kan kesalahan fatal sekali itu. Ya. Kita mau berdakwah dengan menumpahkan darah, Masya Allah. Ya, khalifah siapa yang Anda ikuti? Khilafah hayalan. Masya Allah. Khilafah hayalan. Karena tidak ada cara Islam yang seperti itu. Islam menawarkan kemudahan, bukan keributan, agar orang tahu bahwa agama itu mudah. Ad-dinu yusrun kata Rasulullah. Agama itu mudah. Yasiru wa la tu'assiru, basiru wa la tunaffiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Nah, itu semua dalam Quran ada. Cuma yang jadi permasalahan kita jauh dari Quran. Kita serahkan agama Quran ini pada ustadz, ustazah saja. Kita tidak bertanggung jawab. Padahal itu buku panduan milik setiap makhluk yang bernama manusia. Allah janjikan kebaikan buat setiap manusia. Hudan linnas. Setiap manusia. Ini Quran petunjuk. Lihat masalah-masalah yang kau rasa. Orang dulu juga pernah merasakan. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul ma nusabbita bihi fu'adak. Kabarkan ya Muhammad tentang cerita para nabi dan rasul, kabarkan ya Muhammad supaya orang tahu. Sampai Nabi mengatakan para nabi itu kalau makan pakai tangan kanan, minum juga pakai tangan kanan. Ini kan cara namanya. Berarti kan nggak mungkin main-main kalau sampai Nabi ngomong begitu kan? Idza akala ahadukum falyakul bil yamin wa idza syariba falyasrab bil yamin fa inna syaitan ya'kulu yasrab bisiman. Kalau kalian makan dengan tangan kanan, minum pun dengan tangan kanan, karena cuma setan makan minum pakai tangan kiri. Ini orang kafir ngelihat kayak begitu bisa masuk Islam.
Ini agama lengkap amat. Sampai cara makan minum pun diatur sama Tuhannya. Coba. Agama lain nggak ditemukan. Sama seperti kasus seorang pengusaha laundry di sebuah negeri di Eropa. Itu bisa masuk Islam karena dia mencuci pakaian dalam mahasiswa-mahasiswa yang kos di rumahnya. Ada 2 orang Islam yang kos di tempat tersebut, dan dia menemukan sebuah keunikan penyebab dia masuk Islam. Ini nggak pernah dia melihat pakaian dalam orang Islam itu kotor seperti pakaian dalam orang kafir. Ketika ditanya sebabnya, orang Islam tuh ada yang namanya istinja. Di Islam itu ada yang namanya cebok. Orang Islam tuh bersih dengan masalah yang seperti ini. Sementara dia nggak menemukan di agama yang lain. Ini aja bisa bikin dia masuk Islam. Masya Allah. Ramadan kemarin tuh seorang perempuan masuk Islam, diislamkan itu di Bandung. Cuma gara-gara apa dia masuk Islam? Gara-gara ngelihat iklan sirup bulan puasa. Masya Allah. Ya saya nggak paham lah kenapa begini sababnya. Tapi yang pasti dia bilang iklannya saja menarik perhatian. Kenapa? Karena seakan-akan simbol persaudaraan bulan Ramadan tuh betul-betul loh. Ya Allah, puasa ini kan membuat orang lapar, kok malah jadi akur gitu loh. Itu bikin orang masuk Islam. Orang kafir ngelihat iklan sirup bulan Ramadan masuk Islam. Kita orang Islam malah batal ngelihat iklan itu. Waduh, ya. Ini bahaya ini. Ya, kita nggak paham nih agama indah. Kalau kita nggak paham indah, ya begitulah kenyataannya. Itu yang pertama. Kembali kepada Al-Quran. Ini buku panduan ini. Di surat Al-Furqan ayat 32 itu dalilnya. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Ini kata orang-orang kafir begini, laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Mengapa sih Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad yang dimaksud sekali turun saja? Ya, kita juga mungkin mikir begitu. Jadi kelamaan 23 tahun gitu ya. Quran turun langsung di Lauhil Mahfuz. Sampainya itu tergantung momen. Makanya susunannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas. Padahal yang pertama kali turun Iqra, betul. Ya, kemudian Ya ayyuhal mudassir. Yang terakhir turun apa? Al-yawma akmaltu lakum. Sebagian mengatakan yakni apa? Idza ja'a nasrullahi wal fath. Allah musta'an. Khilaf. Iya ya. Kalau tahu seperti itu ada keterpanggilan dong harusnya. Jangan malah komplain. Saya nggak yakin Ustaz. Karena yang turun Iqra di Quran dan terus Al-Fatihah, begitu kan? Nah, antum harus belajar. Apa sih hikmahnya? Ya memang Quran diturunkan dengan asbabun nuzul namanya. Supaya manusia paham. Indah sekali. Dulu orang kafir tanya, laula nuzila 'alil Qur'an jumlatan wahidah. Kenapa sih Quran enggak diturunkan langsung, jadi enggak bertele-tele gitu loh. Apa kata Allah? Kadzalika linusabbita bihi fu'adak. Demikianlah cara Allah memantapkan hati kamu supaya Quran ini betul-betul pelipu lara. Syifaun mafis sudur. Quran ini penyembuh hati yang duka lara. Orang-orang belum paham Quran tapi udah yakin dengan Quran, denger aja tenang loh. Masya Allah. Ya kalau boleh jujur lah. Ya saya punya teman ini salah seorang dokter yang dia dapat gelar dokter ini untuk urusan ternak ayam. Nah, ini kalau dia nonton dia tahu lah ya. Dia bikin peternakan ayam herbal. Nah, sehingga saya baru tahu dari dia itu. Saya bilang saya tinggal di Bogor, itu di pojokan kampung lah. Di tengah-tengah non muslim saya tinggal di sana, Bogor Barat. Itu rata-rata non muslim dari keturunan Cina ini, mereka tuh usahanya ternak ayam boiler saya bilang, dan ayam potong. Saya kadang-kadang pegel
pegawainya itu orang Islam banyak. Itu 24 jam lagu disetel. Itu begilir apa bagaimana sih orang supaya nggak ngantuk, takut maling. Kalau nggak dia ngomong saya nggak paham. Dia bilang memang begitu Ustaz. Jadi kalau ayam-ayam negeri ini, ayam potong, ayam boiler, ini nggak bisa diam. Kalau diam fatal dia. Dengan dia banyak bergerak, dia lapar, dia makan. Makanya musik full. Karena ayam ini kalau dengar halilintar kaget bisa ribuan yang mati. Sensitif ini ayam. Dan saya coba menemukan keunikan bahwa ternyata justru binatang ternak mendengar ayat itu dagingnya beda dengan binatang ternak yang tidak mendengar. Dahsyat. Dan gelar dokter dia karena itu. Sehingga dia buka usaha ini. Masya Allah. Ini binatang loh. Apalagi manusia. Makanya ketika orang kafir yakin mereka beribadah dengan bernyanyi. Dan dia kabarkan kepada masyarakat yang seagama dengannya. Kalau bayi dalam kandungan istrimu disetelkan lagu-lagu instrumen. Ya selevel Beethoven lah gitu ya. Atau saksofonnya Kenny G gitu loh. Ini bayi bisa tenang. Adakah yang lebih membuat tenang ketimbang ayat-ayat Allah? Ini kalam Allah. Lah orang Islam gak yakin. Jujur, kalau kita yakin ini Quran sifaun mafis sudur, penyembuh hati yang duka lara. Cuma mau bilang apa? Kita tidak mengkaji sampai ke sana. Kita tahu Umar Ibn Khattab itu dia masuk Islam karena apa? Lantunan ayat dari mulut adik perempuannya sendiri ketika membaca beberapa ayat yang membuat jiwanya bergetar. Dan berapa banyak orang-orang kafir yang dengkulnya rontok tak bisa berdiri ketika mendengar dibacakan Al-Quran. Lihat. Ini kita tinggal mengulas. Makanya Allah mengatakan kadzalika linusabbita bihi fuadak. Demikian cara Allah memantapkan hatimu, kabarkan kepada umatmu. Ayat disampaikan. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul ma nusabbita bihi fuadak. Kabarkan ya Muhammad tentang kisah para nabi dan rasul. Bukan cuma sekedar kabar, lihat. Kamu yang pegel sama ayahmu, sama orang tuamu karena beda agama atau mungkin beda paham dalam pengajian, dalam manhaj. Gak usah khawatir. Dari zaman dulu udah banyak orang yang berbentrokan sama orang tuanya. Tapi lihat caranya. Tidak ada permusuhan. Bagaimana Nabi Ibrahim berbeda dengan ayahnya, lihat. Kamu gak usah khawatir. Takut dicemooh sama tetangga. Kadang ngaji rutin. Bahkan kerjaannya marbot sebagian ketua DKM. Betul? Diuji sama anak yang Masya Allah. Kau coreng wajah orang tuamu nak. Kau berbuat yang tidak-tidak. Sholat pun tidak. Agama tak jelas untukmu nak. Ayahmu marbot loh. Oh, pegel si ayah. Apa kata dunia nak? Malu ayahmu nak. Padahal kalau si ayah mau sedikit lebih mendalami lagi, ya ndak usah khawatir lah ayah. Sampaikan saja yang Allah perintahkan, Nabi contohkan sudah. Bicara hidayah bukan urusan Anda, urusan Allah. Karena kalau yang diuji sama anak semodel begini, dari dulu Adam dan Hawa, Nabi Nuh pun diuji sama anak, betul? Nggak usah khawatir, nggak ada orang yang berani mencemooh Adam. Kalau Adam memang nggak bagus tak ngedidik kita, gitu. Nuh juga sama tuh, nggak usah begitu. Orang nggak bisa dilihat dari ujiannya, tapi lihat efek ujian yang dia hadapi, lihat. Kalau ujian membuat Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sukses ini Adam. Kalau bicara Adam mencegah si Habil tidak membunuh si Qabil, dia tidak mampu. Tapi Adam cukup mengatakan Rabbana zalamna anfusana, aku telah berbuat zalim, ketidakmampuanku ini membuat aku rugi kalau kau tak mengampunkan aku ya Allah. Boleh begitu. Jangan terus kita seuzon dengan takdir, karena kita tidak paham. Apa sih orang sekarang merasakan masalah? Kalau orang dulu nggak pernah merasakan juga, coba di Quran ada semua. Ya. Dan kita nggak mengkaji khusus untuk ini doang. Ya.
Tapi kita bisa terpancing untuk, oh iya deh, kalau begitu mulai ini hari saya akan buka Quran dah. Ya kalau ngebuka mah gampang, tak paham nih masalahnya, nggak paham saya. Ya berarti cari pengajian dong, ya. Ini masjid, masya Allah, nikmat Allah mana yang mesti kita dustakan ini? Ya, kok kalau sampai kosong mah kelewatan, masya Allah. Berapa banyak orang sibuk nyerok di pinggir jalan, betul? Nggak beres-beres bertahun-tahun. Kita udah punya seperti ini, coba tinggal diisi doang, dimanfaatkan. Ini kan pintu sorga. Nikmat Allah mana yang mesti kita dustakan, coba. Di tengah-tengah orang berbuat dosa dan maksiat di Pulau Bali, kita diberikan kesempatan bisa tafakur di rumah Allah yang mulia ini, masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni kalau memang kamu mau cinta dan sayang sama agama ini, sama manhaj ini, tolong deh kita beriman, biasakan beriman kepada Allah dan beramal saleh. Jangan cuma ngomong iman tanpa amal soleh. Agama ini bukti aplikasi kehidupan. Udahlah jangan berteori. Udah terlalu banyak orang berteori cuma copy paste. Baca, ngapal, disampaikan pakai mic, udah terlalu banyak. Ya, yang udah langka ini baca, paham, amalkan, itu yang langka. Mendakwakan orang dengan tingkah laku. Jangan terpukau dengan bacaan seorang imam, panjangnya, pendeknya, tahsinnya. Tapi lihat setelah dia baca di luar masjid bisa bergaul gak dia? Itu yang paling penting. Kalau Qurannya banyak dihafal, hadisnya banyak, sanadnya bagus, tapi bertetangga saja nggak bisa, Malaysia akhi, apa manfaatnya? Ini bahaya, banyak orang yang begini, ya. Nanti itu dalam lah bahasannya tentang mencetak generasi robbani. Kita mendidik anak, ya pengen seperti yang kita lihat, ada anak SD kelas 1, kelas 2 hafal 30 juz. Orang tua di sekolah, orang tuanya dihajikan. Ya Allah, seandainya anak saya bisa begitu. Anak SD dipaksa masuk pesantren. Lupa hukum asal. Al-ummu madrasatul ula, laisatil madrasah madrasah. Ya, bahasa agama kan ibu yang dikatakan madrasah, bukan pesantren dikatakan madrasah. Bukan berarti nggak boleh. Coba dalamin sedikit tentang dunia pesantren. Ini kalau anak ini belum pernah mengenal orang tuanya, belum bisa mengambil cara hidup orang tuanya, dimasukkan ke pesantren, yang terjadi lihat, hafal Quran, hafal sunnah, Sahih Bukhari luar kepala, cuma nggak bisa bergaul, lihat. Menikah nggak bisa ngurus rumah. Tahu kebersihan itu adalah merupakan kemuliaan dalam agama. Anaknya jorok kotor, coba lihat. Katanya ngerti agama. Ini kan bahaya sekali. Karena apa? Beragama cuma dengan harapan dan keinginan. Udah sering dibilang Allah tidak kasih yang kita inginkan, Allah mencukupi yang kita butuhkan. Mulailah kita berilmu. Jangan nanti orang memfitnah agama, padahal agama mah sudah sempurna. Lawang sepakat kita mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini kan kesempurnaan agama. Allah yang mengatakan telah sempurna bagimu agama. Agama sudah sempurna, jangan dikritik. Jangan kayak orang liberal yang mengatakan Quran bisa dikritik. Jangan, itu buang pendapat jauh-jauh. Bukan kita paksa Quran untuk paham kita, paksa diri kita untuk paham Quran. Itu lebih baik. Ini ada orang yang tidak paham, padahal kalau dia mau beriman kepada Allah dan beramal soleh, kau akan rasakan betapa nikmatnya setelah itu. Ternyata amal soleh yang mukaddimahnya iman itu ngefek. Ya. Kita syahadat, kalau memang kita sudah berilmu tentang syahadat yang kita baca, bukan cuma status Islam karena syahadat saja, tapi efek syahadat itu dahsyat loh. Itu membuat kita nggak berbuat syirik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalau dipahami dengan benar, oh masya Allah. Ya, orang yang betul syahadatnya nggak ada alasan Allah nggak jawab yang dia minta. Makanya coba rapikan syahadat. Orang yang sholat
betul-betul sholatnya betul-betul dan dia memang beriman dan berilmu tentang sholat. Allah nggak mungkin bohong dan Allah nggak mungkin bohong dalam janjinya. Karena wa'dallah haq, janji Allah itu pasti. Sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Harusnya ini orang tidak berbuat keji dan mungkar kalau dia sudah sholat. Tapi lihat, sholat tapi pasang bom bunuh diri. Dia sholat bukan tidak. Dia caci maki pemerintah dari pinggir jalan, lihat. Dia sholat, orang tuanya tak ditegur siapa. Dia sholat, tapi tidak akur sama mertuanya. Dia sholat, tapi tidak bisa bersosialisasi. Mana sholatnya mana? Akhirnya gara-gara kamu orang a priori dengan sholat. Sholat. Sorga lu ntar. Yang udah aja bukono. Begitu katanya. Tuh kan gara-gara kita orang jadi a priori sama sholat. Ya. Karena kita nggak pernah paham. Orang sholat kok menghalalkan yang diharamkan. Coba lihat. Orang sholat kok nggak memiliki sifat penghuni sorga. Orang sholat lisannya nggak terjaga. Padahal la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Orang yang sholat harusnya begitu. Nggak kelihatan. Lihat. Kenapa? Karena kita nggak beriman, kita nggak beramal soleh. Allah perintahkan begitu. Surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu az-zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Ayat ini sering dijadikan hujah oleh ahlu sunnah wal jamaah bahwa adanya pertanyaan dalam kubur. Ya, buat orang-orang yang nggak yakin dengan adanya pertanyaan dan siksa kubur, bisa buka tafsir Ibnu Katsir dan lainnya tentang Ibrahim ayat 27 ini. Tapi kita tidak bahas begitu. Kita katakan di sini bahwa apa yang kita katakan di akhirat nanti itu tergantung yang kita lakukan di dunia. Jadi kita akan ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu? Kita akan berkata Allahu Rabbi. Wa man nabiyyuka Muhammad nabi. Wa madza kitabukal Qur'anul Karim. Ini bukan latihan sebelum mati, gitu ya. Saya sih insya Allah tiap hari supaya nggak grogi nanti Ya saya nggak kencang-kencang depan kaca sambil aja man rabbuka Allahu Rabbi, nggak bisa begitu. Ya nggak bisa begitu. Karena yang akan kau katakan di akhirat nanti, apa yang kau lakukan ketika kau hidup itu yang dimaksud. Akhiratmu tergantung duniamu. Khususnya masalah sholat, yang pertama dihisap ya sholat. Kalau sholat aman semua. Ini kuncinya hidup dunia. Kamu nggak usah belajar menjawab Allahu Rabbi. Buktiin aja di dunia kamu tidak berbuat syirik di tengah-tengah orang yang berbuat syirik. Bukan cuma sekedar nggak berbuat syirik, tapi memang menentang kesyirikan. Ya, kalau cuma sekedar nggak berbuat syirik kita mampu, tapi menentang kesyirikan nggak semua orang mampu. Ini akidahnya para nabi dan rasul. Ya, inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Begitu bahasa Ibrahim kan. Aku berlepas diri dari perbuatan syirik kalian dan aku kafir dengan kalian. Kan Masya Allah, tegas. Bukan cuma sekedar nggak berbuat syirik. Karena kan kalau level kita cuma sekedar nggak berbuat syirik, betul. Tapi nggak benci dengan kesyirikan di kita nih. Nah, ya udahlah sama-sama punya Tuhan. Begitu. Oh ya nggak bisa. Walaupun bukan mempertontonkan tampang yang menakutkan. Karena bicara islah nanti kita nggak bicara nafsu. Benci dengan keburukan wajib benci. Ada sebuah riwayat tertulis dalam kitab Ad-Dawa Ibnu Qayyim dalam bab dampak buruk maksiat, di mana hadis tersebut mengatakan bahwa Allah perintahkan malaikat untuk menghancurkan satu bangsa. Malaikat pun datang ke bangsa tersebut ingin memusnahkan.
Tidak jadi malaikat musnahkan bangsa itu. Karena malaikat melihat ada orang yang ibadah di tengah-tengah masyarakat situ. Dia balik ke Allah. Dia bilang, saya tidak sanggup Allah. Ada orang yang beribadah, bagaimana saya musnahkan orang yang sedang beribadah? Apa kata Allah? Bahkan kuperintahkan kepadamu, musnahkan yang ibadah tersebut pertama kali. Loh kok bisa begitu? Dengarkan wahai malaikat, kata Allah. Itu orang beribadah untuk dirinya. Dia tidak pernah memasang tampang marah melihat maksiat di sekelilingnya, seperti aku memasang tampang marah ketika manusia bermaksiat. Masya Allah. Oh, berarti mulai sekarang saya akan nyurang tadi. Ya nggak bisa begitu bahasanya. Ini orang kalau diterjemahkan letterlek ya begitu ujungnya gitu loh. Ini beda bab nanti. Antum benci sama keburukan wajib. Karena kalau antum tidak benci, tidak respon, antum setan bisu namanya. Tapi kalau bicara islah, namanya amar ma'ruf nahil mungkar. Beda bab. Beda bab nanti. Jangan digabungkan. Enggak setiap orang bisa memahami ini. Makanya jangan suka tumpang tindih dalam dakwah. Serahkan sama ahlinya. Akhirnya kan yang terjadi besarnya musuh kita karena sosmed. Lihat, perdebatan tanpa ujung. Debat kusir tanpa dalil. Syiah habis dihantam. Betul, terlaknat ini Syiah. Dan kami setuju itu. Tapi Anda yang mendebat Syiah ini tahu gak apa itu Syiah? Ya wallahu alam, yang penting benci aja dulu. Ya gak bisa begitu. Sampai terkesan perdebatan yang antum buat ini, orang Syiah gak boleh taubat, betul? Boleh gak sih orang Syiah taubat sebenarnya di Islam ini? Boleh. Cuma cara dakwah Anda ini membuat orang tuh malas taubat. Itu yang jadi permasalahan. Banyak kasus yang seperti itu. Kayaknya kalau udah benci sama Yahudi, pokoknya kalau Yahudi masuk Islam, jangan. Begitu. Sampai Nabi menikah dengan Maryam Kipti, orang Yahudi. Ini kan teknik dakwah Rasulullah SAW. Ini yang kita lupa. Kita kalau sudah benci sampai lupa surga neraka itu milik Allah, itu yang sangat disayangkan. Makanya yuk belajar. Agama nggak bisa pakai perasaan. Takutnya gara-gara kita itu orang berkata tak kenal maka tak sayang gitu loh. Ya pantesan Islam nggak sampai, lawang nggak ada yang ngerti Islam itu lembut. Orang nggak paham. Anda merasa menjadi wakil Islam. Kalau orang beragama nggak mirip sama Anda komplain, itu yang jadi masalah. Kan bahaya sekali. Harusnya Anda bisa marah kalau orang beragama tidak seperti Quran dan Sunnah, itu lebih baik. Bukan seperti Anda. Hai fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Itu yang paling penting gitu loh. Yuk ukur agama kita dengan syariat. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Yuk ukur dengan perintah Allah, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat, itu yang paling baik. Masya Allah. Taib. Kemudian yang ketiga, yakni kita disuruh rajin dalam mentadaburi kisah salafus soleh. Jadi salafus soleh itu artinya orang terdahulu, para nabi dan rasul, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu. Pengikutnya ya salafi, tapi ini bukan firqoh. Ini banyak juga orang merasa salafi firqoh gitu ya. Ini juga yang ngerusak nih, betul ya. Padahal yang namanya salaf itu istilah dalam bahasa. Ini kita kalau nggak kenal nggak sayang nih urusannya nih ya. Karena banyak orang bilang nih tat ajaran baru salafi. Masya Allah, ajaran baru. Subhanallah, ini kan bahaya sekali kalau sampai orang bicara begitu. Iya, dulu kita aman-aman aja tat, nggak ada dia tat. Kita kadang berdosa bareng, pahala bareng. Masya Allah gitu ya. Dia datang jadi akhirnya lakum dinukum waliyadin nih tat kalau gini gitu. Ya fitnah disebar di masyarakat karena orang itu pun tidak paham. Mengatasnamakan pengikut satu paham, tapi dia tidak mewakili paham tersebut. Ya sebenarnya kasus ini di Indonesia pernah terjadi itu pada pemahaman Syafi'iyah itu.
Kita kan setuju bahwa kita memang pengikut Imam Syafi'i, betul? Ini Indonesia. Cuma jujur, berapa banyak orang yang mengatasnamakan Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, tapi nggak pernah paham Imam Syafi'i. Itu yang terjadi. Sama seperti orang mengatasnamakan Salafi, nggak pernah paham Salafus Soleh itu apa. Diperintahkan yuk tadaburi. Tadabur tahu, dabbara yudabbiru, yakni tertibkan pemahamanmu tentang orang dulu. Jangan main ngikutin aja jangan main ngikutin Nabi Muhammad sebelum kenal Muhammad gitu loh. Takutnya Muhammad yang mana yang kita ikutin gitu loh. Karena orang Syiah pernah berkata bahwa sesungguhnya Muhammad yang kau ikuti bukan Muhammad yang kami yakini, begitu pemahaman Syiah. Bahkan sebagian orang Syiah mengatakan bahwa Muhammad yang kau ikuti menyampaikan kebenaran ya, akan masuk surga kecuali kemaluannya karena menikah dengan Aisyah. Begitu pemahaman Syiah. Laknatullah ala Syiah. Wallahi laknatullah ala Syiah. Karena dia menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bahaya. Makanya Islam bikin kita untuk memahami usul salasah. 3 landasan pokok dalam beragama, supaya kau rasakan betapa nikmatnya beragama. Kenapa Allah perintahkan untuk mencontoh beliau? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan dengan tegas Muhammad, kalau umatmu mengatasnamakan cinta kepada Allah, katakan tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu Muhammad. Katakan, siapapun dia, kalau menawarkan sebuah hukum dalam agama tapi tak merujuk kepadamu, katakan ya Muhammad. Beliau mengatakan dengan tegas, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakanku, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh ambil bangku, duduk di neraka. Ini kan sudah tidak main-main ya, lembut tapi saklek. Karena ini bicara akidah kita. Bicara akidah, disuruh kita tadaburi. Coba kamu tadaburi, tertibkan pemahamanmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku dan nabi sebelumku, para rasul sebelumku, yang kubawa dibanding dengan yang pernah ada yang disampaikan nabi sebelumnya adalah seperti orang yang membangun sebuah bangunan yang sempurna, kecuali ada beberapa bata yang tak tertutup. Tugasku cuma menyempurnakan. Begitu bahasa Nabi. Ini buat dai ini harusnya berilmu. Nabi nggak nyuruh kita mencemooh agama yang ada, karena dia akan mencemooh agama kita, betul? Tapi coba bahas dengan bahasa yang baik. Karena kalau bahasanya ilmiah, orang yang berilmu akan menerima ilmu secara ilmiah. Anda mencemooh orang yang kumpul malam Jumat karena baca surat yang diulang-ulang, sehingga Anda nggak mau bertegur sapa. Anda itu bertitelkan GM namanya gitu loh. Apa GM? Jahil murakab, bodoh double gitu loh. Kenapa dibilang bodoh double? Lo antum hati-hati saat lisan antum saat itu kan bid'ah saat. Ntar dulu santai ya, ngopi dulu kita sini ngobrol enak-enak ya. Agama nggak menegangkan ya. Ini ada masalah apa dengan malam Jumat? Ya bukan malam Jumat ya berarti selesai urusan. Bukan malam Jumat ya kan, dia bilang berarti selesai urusannya. Terus karena apa? Ya bacaannya kenapa? Ya memang bacanya itu aja saat. Lah terus iya kenapa ya? Dia bingung sendiri akhirnya gitu loh. Saya nggak menyalahkan, sudah bagus, jujur ya. Ini malam Sayyidul Ayyam. Ini malam Jumat malam Sayyidul Ayyam Ini malam yang baik, Id, hari Jumat tuh Id. Kita kumpul malam itu bagus banget. Ya, kumpul pun mengucap salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, baik, kumpul ngobrol. Makanan dikeluarin, minuman saling mendoakan. Apa salahnya? Ya salahnya cuma bacaan yang dirutinkan, cuma itu doang kan masalahnya. Itu PR-nya cuma itu. Ya udah, coba masuk ke dalam, kabarkan bahwa Quran itu bukan cuma itu saja suratnya, ada yang lain, betul? Mampu ndak sampaikan, itu yang masalahnya. Kalau Anda mampu sampaikan, sampaikan. Ketika dia tahu ada surat lain yang indah,
dia pun akan tahu betapa indahnya kalau setiap malam Jumat ini suratnya berubah-ubah. Selesai urusan. Karena kita nggak berilmu, timbulnya tradisi, akhirnya ribut dengan keyakinan yang kita pahami. Itu kasusnya. Kita orang yang sibuk membahas akibat, tapi nggak pernah melihat sabab. Apa sih kalau bahasa saya ke orang-orang perempuan Bu ya? Karena kadang-kadang nih kita pengen punya anak yang ilmunya bermanfaat. Tapi tiap pagi kita bikin dia durhaka sama kita sebelum menuntut ilmu. Bangunnya selamanya kita omelin anak kita. Jadi berangkat sekolah tuh cemberut sama orang tua. Kira-kira anak yang sekolah cemberut sama orang tua berkah gak ilmunya? Bahasa gampang deh. Ya bukan begitu Ustaz. Kita orang tua, ya Allah Ustaz, antum gak pernah ngalamin sih punya anak. Anak saya banyak, 135 orang loh di Bogor betul. Kalau ngomong jumlah anak, banyakan anak saya bilang gitu. Pegel Ustaz, ya Allah. Ini anak gak mau bangun pagi Ustaz. Aduh susahnya Ustaz, ya Allah. Apalagi masalah sholat subuh. Ya Bu, namanya anak, sabarin Bu. Ya Allah nggak bisa Tat, susah Tat, sabar Bu. Ya Allah Tat, susah. Ya namanya juga anak-anak. Anak-anak nggak bangun pagi mah ya anak-anak. Kalau anak-anak, kalau yang bangun paginya gampang bukan anak, namanya Ustadz, betul? Permasalahannya begini, kenapa nih anak nggak bangun pagi? Bukan kita ngomel karena nggak bangunnya. Ini anak kan punya hak nutrisi badan, istirahat 8 jam dalam satu hari, betul? Anda tuntut dia bangun subuh. Subuh jam berapa nih di Kelungkung ini? Jam 5.15. Ada yang 5.45. Ada yang 7.30. Jam berapa lagi sini? Macam-macam sini. Ini tiap daerah subuh beda-beda sini soalnya ini. Ada yang bareng duha. Ya. Coba ditarik benang sedikit ya. Kalau jam 5.15 lah tarik lah. Mundur 8 jam, jam berapa kira-kira nih anak layak tidur? Jam 8, jam 9, betul? Kenyataannya kan Anda sendiri yang membiarkan dia tidur sampai jam 12 malam. Pagi disuruh bangun, ya nggak mungkin. Nggak durhaka udah bagus nih anak. Yang namanya orang kurang tidur dibangunin. Ya, dia marah sama orang tua dong. Itu masalahnya, kita nggak paham. Pernah gak kita berpikir bahwa sunnah kalau malam redupin lampu bahkan matiin lampu? Oh kalau saya justru dididik di keluarga gak begitu Ustaz. Karena kalau tempat yang gelap tempat setan Tat. Suruh pakai neon biar terang. Begitu katanya. Pendidikan yang salah. Justru sunnah kalau malam redupin. Sehingga anak tuh kalau redup ngantuk hawanya. Ya orang kalau udah redup gelap itu malas ngapa-ngapain. Sampai ada dokter ahli diet itu ngasih saran, Ustaz Subhan kalau kegemukan diet yang paling gampang tuh makan dalam keadaan gelap. Ya susah saya bilang gitu. Acat senang dapat bocoran. Subhanallah ya. Bukan orang kalau sudah gelap sudah nggak tertarik. Nah ini kita nggak redupin lampu, anak terang selamanya. TV ditonton full, akhirnya merem bareng remote, betul ya? Ngimpi bangun subuh kan nggak mungkin sudah. Itu yang dikritisi. Bangun paginya gampang nanti. Bukan ngomel ketika pagi. Akhirnya tuh anak kesel diomelin, berangkat sekolah dalam keadaan benci sama orang tua. Mana ada ilmu bermanfaat buat anak yang seperti ini? Ini sudah berlangsung sekian tahun. Tuh ya, jangan heran nanti ketika ini anak mendalami sunnah, musuh pertamanya orang tua. Ya Rasul juga dimusuhin. Lah nanti sama Rasul dari mana enak aja. Ini kita suka nyama-nyamin kita sama Rasul gitu ya, beda bab nanti ya. Tolonglah kita berilmu lah dalam masalah ini ya. Makanya ditegaskan sekali bahwa coba tadaburi kisah para nabi dan Rasul. Jangan-jangan memang kita nggak paham nih. Allah tanamkan jutaan kemuliaan dalam kehidupan ini. Itu nanti rujukannya surat Hud ayat 20 bisa dilihat lah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul man nusabbita bihi fu'ada. Fuad, hati, qalbun. Jiwamu bisa tenang kalau kau tahu kisah para nabi dan rasul. Karena masalah kita ini cuma pengulangan doang. Masalah anak, masalah pasangan hidup, ya,
Masalah masyarakat yang nggak nerima, keluarga yang menzolimi, udah orang soleh tuh ujiannya paling berat. Lihat dah ujian para nabi dan rasul. Nah, setelah kau buka sejarah, oh iya ya, ternyata memang hidup ini medan ujian. Orang yang paling berat diuji ya orang soleh. Ya justru ketika ada ujian ini melambangkan ada kehidupan. Orang masih diuji, masih ada harapan dalam hidup. Nah kalau sudah nggak diuji, ini sudah nggak ada harapan. Hidup gampang aja Ustaz, kayaknya Ustaz. Nah antum nih kalau begini hati-hati nih. Ya, ana sih alhamdulillah Ustaz, berasa hidup kayaknya nggak ada ujian Ustaz. Lancar aja semua Ustaz. Ya broadcast dah, minta maaf kalau begitu mah ya. Justru ujian itu nanti akan mengukuhkan dirimu butuh Allah. Ketika kau sulit, kau bertanya apa doa ketika sulit. Ketika kau senang nanti kau akan bersyukur, sabab Allah akumulasikan nilaimu. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Itu kan fenomena kehidupan. Ya, kita jangan suka kayak orang yang apa ya, saya suka contohkan belakangan ini kayak orang yang berumah tangga. Dia pikir kalau ada sih bersyukur tuh alhamdulillah Zat, bait ini benar-benar jannati Zat. Home sweet home. Rumahku ini betul-betul surga aku Zat. Masya Allah. Ana bersyukur Zat punya pasangan hidup nih, ya Allah nggak macem-macem Zat. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya satu jangan macem-macem, satu aja. Masya Allah Zat, 15 tahun Ana berumah tangga sama dia Zat. Aduh sehat ya Allah, sehat betul-betul. Apa ya, Ana bersyukur dah nggak pernah berantem Zat. Langka ini kasusnya. Aisyah aja ngambek sama Rasul, kan langka betul. Suami anak tuh Masya Allah Tat. Oh Masya Allah ya, kenapa? Iya baik banget memang Tat. Sampai kadang-kadang kita tuh kemana-mana berdua aja Tat. Umroh berdua, sampai sholat berdua Tat sejajar. Ya salah lagi kalau begitu gitu ya. Kita nih kemana-mana sampai orang pada ngiri, dibilang kayak perangko sama amplop katanya. Masya Allah. Kayak handphone sama keypad, Masya Allah deket gitu loh. Akur katanya. Kadang-kadang kita tuh bangun malam, kita keluar wisata kuliner berdua Ustaz. Oh Masya Allah, orang pada ngeliat keluarga kita adem Ustaz. Sampai kadang-kadang saya sama suami kadang-kadang subuh suka terlambat Ustaz. Kelihatannya akur tapi sholatnya berantakan tuh. Daripada dia sholat mulu berantem mulu. Nah ini kan kudu ditafsirin nih, nggak bisa dibiarin nih kalau begini ya. Anda yang nggak pernah berantem tapi sholat hancur. Ini entar berantem cuma sholatnya husu. Coba dah. Kita lupa bahwa Allah bikin kita ribut ini untuk saling memaafkan. Lihat. Coba tanya masih ibu ini yang tiap hari tahajud, tanya. Ibu kayaknya tiap malam tahajud ya. Tahu aja sih. Matanya bengul gitu ya. Ya saya sih alhamdulillah saya mulai tahajud tuh ketika suami saya bikin pegel Tat. Aduh ujian saya tuh suami Tat, ya Allah Tat, ujian saya suami Tat. Maka saya tiap malam tahajud aja Tat. Itu bagus Bu, jangan hulu Bu, jangan Bu. Ini suami begini bikin ibu tahajud. Masya Allah gitu ya. Karena ada yang akur tadi subuh juga bareng duha, kan gitu ya. Jadi kalau dicari-cari sebabnya ternyata Allah uji kita untuk sebuah kebaikan loh. Cuma kita nggak berasa. Ya. Lihat. Tambahnya agama Asia. Ketika dia merasakan kezaliman suaminya Fir'aun. Lihat sabarnya Ayub. Tawakalnya Lut. Diuji sama istrinya, Lihat pasrahnya Adam dan Nuh. Diuji dengan anaknya, Lihat karakter kejiwaan yang memiliki sebuah contoh terbaik untuk alam ini, Ibrahim alaihissalam. Sampai kita disuruh bilang kama sholaita ala Ibrahim. Karena diuji sama orang tuanya, Dan yang lainnya. Itu yang dimaksud. Ternyata cerita para nabi dan rasul itu menenteramkan jiwamu. Coba tadaburi. Supaya nanti kamu nggak benci sama takdir.
Kamu benci sama takdir karena kamu tidak kenal takdir. Bagaimana mau sayang dengan takdir, mau sayang sama Allah kalau kita tidak paham, betul? Masya Allah. Baru kemudian yang keempat, kita disuruh banyak berdoa. Berdoa ini merupakan ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Kalau doa merupakan ibadah, berarti ini kebutuhan kita ini. Udah bukan lagi sekunder, ini primer kuadrat ini, betul ya? Kebutuhan pokok yang nggak bisa dielakkan. Kita butuh doa. Bahkan sampai Allah sendiri yang mengabarkan kepada orang yang berdoa, innallaha mulihina fid du'a. Allah sangat menyukai orang yang mengulang-ulang doa. Innallaha yuhibbu mulihina fid du'a. Allah menyukai orang yang mengulang-ulang doa. Kita berhajat dengan doa. Mulailah kita mengerti ayat yang di awal tadi dikatakan, pahami Quran ini. Allah yang mengatakan, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Karena kalau boleh jujur, dari 100 orang yang sholat, 90% gak hafal nama Allah. Betul. Dan ini nggak bisa dibiarkan dong. Kewajiban diri kita untuk mengkritisi ini. Jangan merasa aman. Ini kita sholat nggak kenal Allah, tenang-tenang saja. Subhanallah. Sementara sholat ini tanha anil faksa wal munkar. Bagaimana tercegah hidupmu dari kekejian dan kemungkaran? Kalau kau sholat kepada Tuhan yang kau tak kenal. Dan sholat itu doa. Doa merupakan cara kau menyukai sesuatu yang tak kau ketahui tadi. Mulailah kita berdoa. Dengan banyak berdoa kita banyak mengerti. Ternyata Allah tidak memberi yang kita inginkan, mencukupi yang kita butuhkan. Lihat betapa nikmatnya merasakan ijabah doa yang Allah kasih ke kita. Setelah dia menerima ijabah, dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Dia katakan, ya Allah, ajarkan aku bersyukur. Bersyukur pada nikmat yang kau berikan kepadaku. Apa nikmatnya? Kau jawab doaku. Sementara aku tahu dalam ayat dikatakan bahwa kula yaumin huwa fi sya'nin yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kula yaumin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Tiap hari Allah sibuk menjawab semua pertanyaan manusia. Dahsyat tidak? Berapa miliar doa yang naik ke langit ini. Allah menjawab doa kita di antara semiliar doa yang ada. Masya Allah, ya Allah. Auzi'ni ya Allah an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ya Allah. Ajarkan aku bersyukur ya Allah atas nikmat yang kau berikan padaku. Ini doanya sama, Tuhannya sama, kiblatnya sama, minta di waktu yang sama. Enggak semua diijabah. Kau ijabah aku ya Allah. Makin bersyukur dia sama Allah. Ini orang yang begini makin cinta sama Allah. Karena dia yakin sekali tidak ada keburukan dalam agama ini. Dia kritisi, dia pahami. Kemudian dia coba perhatikan, doa itu mengiring akidah supaya kuat. Contohlah yang paling gampang saja, surat Al-Imran ayat 8 tuh. Doa yang dibaca oleh Rasulullah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doanya kayak dialog ya. Rabbana, bukan ilahana tapi Rabbana. Duhai Rob yang menciptakan kami dengan proses dan keadaan yang baik menurutmu. La tuzigh qulubana, tolong jangan kau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, ya Allah karuniakanlah kepada kami min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat ya Allah. Rahmat yang seperti apa? Yu'tikum kiflan min rahmati, rahmat dalam bentuk petunjuk. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi karunia ya Allah. Ini doanya dialog, tidak bicara nominal, tidak bicara maksimal, umum,
la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah li'anna hadza min fadli rabbi, kan gitu. Bicara nanti apa yang akan kau beri, yang penting miladunka aja Sat. Bentuknya rahmat. Karena kita nggak bisa ngatur Allah. Jangan kayak orang tua yang ngatur Allah, punya anak banyak, dia berdoa, ya Allah, kalau bisa yang tua nanti bisa gantiin saya buat adik-adiknya. Nggak bisa. Kadang si bungsu yang menjamin keluarganya, betul? Karena kita nggak bisa ngatur Allah. Itu salahnya kita tuh di situ. Kita paksa Allah untuk ngerti kita, itu salahnya kita. Walaupun kita boleh untuk khaufan wa toma boleh. Tapi kalau ngatur Allah kita nggak boleh. Doanya cuma satu, Rabbi habli minas solihin. Enggak ada yang lain. Sisanya harapan. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Enggak diajarkan pekerjaan apa yang kita minta, enggak. Apapun silakan, itu terserah Engkau ya Allah. Kau yang tahu menciptakan dia untuk apa. Mungkin aja anak Pak Tani jadi ustadz hebat, jadi guru hebat, kita nggak tahu. Mungkin saja anak Pak Tani jadi jenderal yang hebat, kita nggak tahu. Itu mah urusan Allah lah, itu mah gaib, nggak ada yang paham sudah. Terserahlah, ini anak mau jadi apa ya Allah, terserah ada Allah. Yang mampunya saya cuma ngasih makan begini nih. Karena halal yang kau kasih, walaupun nggak menyehatkan, lihat Allah jadikan semua anakmu dapat beasiswa, lihat. Sampai orang tua geleng pala, kadang saya nggak kepikir anak saya, masya Allah, dia bisa menciptakan pekerjaan. Ya, karena Allah tahu yang terbaik buat dia. Doa kita cuma satu buat anak kita, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak yang saleh. Itu saya cukup. Karena doa anak yang saleh yang masuk ke lubang kubur kita, bukan harta anak yang saleh. Doa anak yang saleh. Ini yang kita minta sama Allah. Dan kita harus tahu, anak yang soleh tidak mungkin datang begitu saja. Anak yang soleh datang dengan sabab yang soleh, rezeki yang soleh, cara hidup yang soleh. Kau petik sesuatu yang baik, yang soleh. Itu yang dimaksud. Bukan cuma hayalan. Makanya wajar kalau ada banyak ulama-ulama Yaman memberikan nasihat kepada masyarakat, khususnya laki-laki, supaya jangan tergiur dengan tampang. Apa yang dikatakan? Yakni al-walad lil khal ya akhi. Anakmu tuh tergantung iparmu, wahai laki-laki. Maksudnya apa? Ya kalau kamu sembarangan pilih, cuma pengen dapat anak lucu karena mungkin dia orang asing, perubahan warna lah gitu ya. Kalau sampai istrimu ini hamil, kamu mati, anakmu di tangan siapa, itu pikir begitu coba. Maksudnya sih ingin memperbanyak umat Muhammad, ya, membanggakan Muhammad dengan banyaknya umat. Tapi kau ciptakan kaum Ad, kaum Samud, betul? Kau meninggal, anakmu di tangan iparmu, betul? Siapa iparmu? Coba. Itu bahasa agama tuh. Yuk mulai berpikir. Doakan anak kita, Rabbi habli minas sholihin. Berikan kepada kami anak yang saleh. Anak yang saleh, ya Allah. Anak yang saleh, masya Allah ya. Semoga Allah muliakan kita insya Allah. Taib. Kemudian yang kelima, yakni kita disuruh banyak berzikir kepada Allah. Zikir, 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 zikir. Zikir ini dari ayat yang tersurat maupun ayat yang tersirat. Ayat yang tersurat ya Quran, tinggal buka, insya Allah ada di masjid-masjid. Ayat yang tersirat fenomena alam. Yuk lihat kiri kanan kita nih, Allah ciptakan semua, nggak ada yang sia-sia. Di tengah pulau Dewata banyak masyarakat yang agamanya cakep. Ini Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya Allah subhanaka faqina adzabannar. Kan gitu ya. Ini kamu nggak ciptakan sia-sia ini Allah, betul-betul. Nggak kepikir. Ya. Ternyata ketidakmungkinan itu bisa menjadi penyebab kemungkinan yang ada justru terjadi itu. Nah mungkin kitanya nggak bisa memanfaatkan itu. Islam suruh kita berzikir karena itu. Surat Al-Anfal ayat 45 ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Contoh
Ini ayat mengabarkan tentang kondisi orang beriman kalau di medan tempur. Kalau kalian bertemu dengan musuh yang menakutkan, ingat Allah. Kenapa? La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang membahayakan kamu kalau Allah sudah kasih hidayah. Ini penanaman Nabi ke badan anak-anak kecil zaman beliau, yakni kepada Mu'az bin Jabal salah satunya. Annal ummata law ijtama'at ayaduruka la yaduruka illa bi syai'. Anak kecil dengerin ya. Itu seluruh masyarakat berkumpul ingin memusuhi kamu, membuat makar. Tidak ada yang membahayakan kecuali izin Allah. Tuh. Ingat Allah. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Sampai kapanpun tidak ada yang membahayakan kamu kalau Allah sudah ridha. Ini akidah nih. Jangan takut, jangan khawatir sudah. Yakin. Qul rabbiyallah tsumma istaqim. Katakan Rabbku Allah, istiqomah sudah. Omongan orang nggak ada selesainya. Jalan terus, istiqomah namanya tuh ya. Masya Allah. Baru kemudian bicara yang keenam, kita disuruh mulai melatih diri kita ini untuk berdakwah. Dakwah itu ku anfusakum wa ahlikum dulu, Nara. Nggak ada perintah untuk keluar. Kalau keluar kalau keluar justru perintahnya ini sebagian manusia, tidak semuanya. Jadi kalau semuanya nanti ya fatal lagi. Makanya perintah dakwah ini ku anfusakum wa ahlikum nar. Yuk kritisi. Agama kita ini, sholat kita, puasa kita, zakat kita, umroh haji kita, efeknya dalam kehidupan kita seperti apa, coba lihat. Jangan-jangan kita ini orang yang memetik buah diletakkan di keranjang yang bolong gitu loh. Ya. Kelihatannya maksimal padahal hasilnya enggak maksimal. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Baru kemudian yang ketujuh, kita disuruh mencari teman yang baik. Kebaikan yang kita lakukan ini bisa awet kalau kita berteman sama orang yang baik. Ya, almar'u ala dini khalilih. Orang tergantung agama temannya. Suruh lihat agama orang dari temannya, gampang kok. Ya. Jadi jangan cuma menghayalkan kebaikan, kalau nggak berteman sama orang baik nggak bakal bisa baik kita. Ini selesai ini. Di luar kita bisa seperti apa? Di masjid kita akur, di luar kita nggak tegur-teguran, ini kan salah kalau sudah begini. Ya, coba ayo mulai. Afsus salam bainana ya akhi. Afsus salam bainakum. Yuk tradisikan salam di antara kita. Orang Islam punya karakter warna salam cuma satu. Assalamualaikum. Siapapun dia. Apa kata Rasulullah? Jika kalian melihat orang yang rutin ke masjid, mantapkan hati kalian bahwa dia orang yang beriman. Nggak usah bertanya itu aliran apa, mazhab apa, sudah. Dia orang yang merutinkan ke masjid, dia orang beriman sudah. Ya, jadi bukan tugas kita menjadi hakim buat agama orang lain. Afsus salam bainakum. Ucapkan salam di antara kita. Masya Allah. Nanti kita kalau mau bicara khilafiyah, kita bicara kelas. Ada kelas khusus untuk berdialog. Bukan di tengah orang-orang yang awam. Karena kadang-kadang ilmu kalau bukan pada tempatnya muskilah. Yang ada kehancuran dan kerusakan. Bukan mengharamkan jagung untuk bayi, cuma masalah waktu saja. Tidak ada ulama bilang jagung itu haram, betul? Tapi kalau dimakan ke bayi kan haram, hukumnya belum kuat. Cuma masalah waktu saja. Gitu ya. Jadi ada bab-bab tersendiri. Baru kemudian yang terakhir, yakni biasakan diri ini yakin akan pertolongan Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali Allah akan tolong orang yang beriman. Karena janji Allah secara umum, Allah mengatakan bahwa wa ma lizzalimina min ansar. Tidak ada penolong buat orang yang berbuat zalim. Berarti kebalikannya, dipastikan pertolongan Allah buat orang yang tidak berbuat zalim. Yuk mulai kita optimis bahwa Allah pasti tolong kita insyaallah. Nah, kalau ini sudah dipahami 8 hal ini, maka kita akan sayang. Berarti kita kenal Islam itu indah. Islam itu agama yang betul-betul membuat kita baik insyaallah. Wallahu musta'an. Insyaallah manfaat yang disampaikan, kita bisa berdialog setelah ini.
Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal, silakan yang mau bertanya. Ustaz, kapan waktu berdoa mengangkat tangan? Ya, antum sebenarnya harus rajin juga beli buku dan baca buku. Ini pertanyaan kayak gini antum bisa lihat di buku dan baca buku. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita sampaikan bahasan seperti ini di depan umum, ini bahasa furu'iyah, nanti orang jadi bingung. Ya, nanti orang jadi bingung. Kadang-kadang orang nggak paham. Tapi secara umum bahwa Ustadz, kapan waktu-waktu berdoa mengangkat tangan? Doa mengangkat tangan itu hukum asalnya doa. Doa mengangkat tangan hukum asalnya doa. Artinya bahwa Allah akan berikan setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah dengan cara mengangkat tangan. Kecuali di beberapa tempat. Yang pertama, Rasul tidak contohkan orang mengangkat tangan ketika membaca doa selesai azan dikumandangkan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Nah, ya, sampai selesai. Tetapi syariat antara azan dan iqamah itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka angkat tanganlah saat itu. Karena hukum asalnya mengangkat tangan. Beliau pun mengatakan yamuddu yadahi ilas sama'. Ada orang yang sedang wukuf di Arafah dan dia mengangkat tangan ke langit. Hukum asal doa mengangkat tangan. Kemudian yang lainnya yang tidak ada dalilnya mengangkat tangan ketika khotib berdoa di atas mimbar. Antum bisa bukalah. Ini fikih sih ya. Atau mungkin merutinkan doa setelah sholat mengangkat tangan. Ini tidak ada. Tapi secara umum hukum asal doa mengangkat tangan. Ya, semoga Allah muliakan antum insyaallah ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak tadi yang disampaikan oleh Ustaz, itu ada kalanya ketika kita ingin menghindari yang ada dari Ustaz supaya kita tidak sampai dicap menjadi apa dari dulu baik atau datang ini jadi tidak baik. Kita sering menyampaikan lalu ini dari Rasulullah, ini lo amalan yang dicontoh kalau tapi tetap saja kadang umat itu masih saja menganggap orang yang seperti itu menganggap. Nah, lebih jauh seperti apa kita harus bersikap mengenai umat Ayo. Ya memang kenyataannya di masyarakat orang sudah betul menyampaikan kebaikan itu apa yang ada di Quran dan ada di Sunnah Rasul. Permasalahan dalam dakwah ini bukan cuma materi yang disampaikan, tapi dalam uslub dakwah ini kita berilmu siapa yang akan disampaikan. Karena kalau sampai Rasul itu memberikan dispensasi sama seorang badui yang kencing di majelis Rasul, ya, dibanding dengan dalil yang mengatakan orang yang tidak sholat di masjid akan kubakar rumahnya. Ini kan sesuatu yang perlu dipahami. Kenapa seperti itu? Karena memang di dua hal yang berbeda. Satu, memang ini orang nggak berilmu dan nggak tahu, sehingga dia buang air kecil di majelis di masjid. Yang satu, orang sudah berilmu sengaja menolak ilmu. Ini kan sombong namanya, gitu ya. Nah, ini banyak di antara kita nggak paham ilmu komunikasi. Bahwa dalam ilmu komunikasi itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berdialog. Kapan orang tersenyum dan otak kecilnya terbuka? Kapan kita menjadi orang yang dinanti oleh orang yang akan kita sampaikan kebaikan? Ini semua ada ilmunya, yang nggak sembarangan. Karena ada juga orang yang melihat ustadz berorasi, kemudian dia coba perhatikan dan dia coba contoh, dia praktekkan di rumahnya malah pada kabur gitu loh. Ana bingung Ustaz. Ana coba praktekin seperti yang Ana lihat tadi gitu loh. Ternyata kondisinya berbeda. Ya iyalah. Antum jangan tersilap dengan itunya gitu loh. Tapi kan perlu waktu untuk itu gitu loh. Karena kalau cuma sekedar duduk di majelis ulama di Madinah, ya antum mendengar sarah
yang disampaikan oleh ulama tersebut tentang kitab yang dibahas akan menemukan sarah-sarah yang baru. Padahal kita tahu bukunya satu kan. Tapi yang perlu dipahami teknik penyampaiannya. Lihatlah getar bibir orang yang betul-betul paham la ilaha illallah di usia tua, karena paham sejak muda. Lihatlah cara dia menekankan pemahaman tentang akidah. Lihatlah alisnya yang disatukan ketika berbicara tentang neraka. Itu semua paket sebenarnya. Dan itu menjadi sesuatu yang enak dilihat. Makanya tadi kan kenapa orang Yahudi Nasrani bisa masuk Islam karena melihat muka sahabat. Karena sahabat itu matching, good looking. Ilmu, gaya, semuanya memang betul. Seperti Nabi Muhammad, sempurna akhlak ya. Itu yang dikatakan akhlak itu kan paket. Akhlak itu bukan cuma sekedar hafalan Quran kita, hafalan hadis. Lawang banyak yang hafal Quran gak bisa bertetangga, banyak kok. Tapi yang dibilang akhlak itu ketika Quran yang dia hafal teraplikasikan dalam kehidupan dia, sehingga orang tuh kelihatan efeknya gitu loh. Itu yang dibilang akhlak. Makanya dikatakan akhlaknya Muhammad tuh Quran gitu loh. Begitu bahasa sahabat ya. Wallahu musta'an. Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar dalil yang disampaikan, tapi perlu paham juga kita ini siapa yang kita ajak bicara, mad'unya siapa. Ya, kalau dai kita mad'unya siapa itu perlu gitu loh. Nah ini kan butuh waktu, butuh tahapan. Allah musta'an. Insyaallah manfaat buat antum. Ya. Ini mudah-mudahan antum bisa manfaatkan ini insyaallah. Doa apa? Barakallah. Allah lakum insyaallah. Wa yakum. Assalamualaikum. Apakah menerima makanan dari orang upacara termasuk haram? Upacara apa? Bendera. Upacara apa? Apa di Bali ada upacara macam-macam, saya nggak paham. Tapi kalau upacara itu berkaitan dengan ibadah dia dan dia orang-orang kafir, ya, apalagi berkaitan dengan penyembelihan daging haram. Atau memang itu dibuat untuk sesaji haram. Tapi secara umum dalam ilmu fikih bahwa hukum asal makanan itu halal. Orang kafir boleh ngasih kita makanan selama halal boleh. Tapi kalau kita tahu itu makanan untuk apa dan lain sebagainya, itu mutlak nanti ada hukum lain. Ya. Karena hukum asalnya makanan itu halal. Orang berbuat bid'ah, dia ngasih makanan ke kita gimana Ustaz? Oh ya itu tergantung makanannya. Ya. Karena hukum asal makanan itu halal. Ya kalau memang makanannya antum lihat, antum dikasih acara bid'ah, antum lihat nih di kotak nasi gitu. Nah, saya nggak tahu kalau di sini, kalau di Jakarta tuh biasanya di dalam itu ya kurang lebih deh. Kalau antum buka ternyata di dalam itu nasi dicetak gitu ya. Ada balado kentang, bihun, sambal tumis di pojokan gitu ya. Kemudian buncis kuning, pisang raja sama kerupuk udang, bawa dah tuh enak. Itu enak. Tapi kalau antum buka ada pepes guguk, jangan dimakan gitu ya. Jadi hukum makanan tuh begitu hukumnya. Jelas memang. Atau mungkin antum tahu yang ngasih makanan ini dapat uang dari apa? Riba, mencuri, beda bab lagi nanti. Tapi secara umum kalau antum tidak tahu syubhat halal, menjauhkannya baik. Ya, Allahu a'lam bishawab. Naam. Fadhal. Ada lagi yang tanya silakan. Ini ada buku fikih wanita, perempuan nggak ada yang tanya. Betul. Fadhal, ada tanya lagi silakan. Kita masih ada waktu. Waalaikumsalam. Ya. Apa? Waktu-waktu mustajabah untuk berdoa. Taib, naam. Lagi hujan mustajabah untuk berdoa. Wa Allahumma sayyiban nafi'an, masya Allah. Saya dapat posisi ada salah Iya, terus? usia di atau asal adalah waktu mustajabah untuk berdoa. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa di masjid setiap kali waktu hari Senin, Selasa dan Rabu
dikabulkan, yaitu di antara dua salat. Naam. Ini diketahui dari kegembiraan di wajah beliau. Dalam riwayat lain pada hari pula doanya dikabulkan. Itu kedudukan hadisnya sahih atau gimana Ustaz? Wallahu musta'an. Nah, harus lihat matan itu hadis, tapi ada beberapa maknanya sahih. Ini ada katanya dari hadis riwayat Al-Albani termasuk. Disahihkan sih oleh Syekh Albani. Karena berhusnuzon hadis tersebut diakui oleh ulama insyaallah. Wallahu a'lam. Tapi harus lihat dulu pematannya, itu kan terjemahan ya. Tapi memang ada beberapa makna yang anak pahami betul, anak ketahui seperti itu. Masya Allah. Insya Allah manfaat itu broadcastnya bagus. Hadiahnya buku bagus juga. Allah nanti insya Allah ya. Ustadz, kita harus mengikuti Al-Quran dan hadis. Begitu juga perkataan para sahabat. Kenapa tidak disebut tabiut tabiin? Ya kalau disebut juga nggak apa-apa. Kalau udah sahabat cukup sebenarnya. Ya. Tapi kalau mau dikatakan sahabat, tabiin, tabiut tabiin sampai ulama juga boleh. Cuma kan waktunya panjang betul ya. Kita mau ngobrol, mau belajar sebenarnya. Ya karena tabiut tabiin ini kan panjang banget ya. Antum nanti ketemu ulama-ulama yang nggak usah kita ngomong tabiut tabiin lah. Kita kadang-kadang ngomong sahabat aja nggak semua orang kenal, betul? Kita contoh lah yang paling gampang, saya sebutin nama tabiin aja. Ada gak yang pernah dengar nama cerita tentang Urwah bin Zubair? Coba. Orang nyawat, emang anak siapa tadi? Ya anak siapa gitu. Kadang-kadang suka begitu kan orangnya. Hasan Basri itu masuknya apa Ustaz? Tabiin ya? Ya tabiin karena ketemu sama sahabat. Tahu gak siapa Hasan Basri? Jawabannya wallahu a'lam. Itu belum tabiut tabiin tuh. Nah, ya. Jadi ada muskilah sebenarnya. Sebenarnya kayak kalau kita sudah bahas sahabat sudah cukup gitu ya. Tapi tentu mengenal sahabat ya dari tabiin, dari tabiut tabiin, dari ulama. Namanya sanad. Ya. Nah kita kalau bicara sanad ya di kelas dah, bukan di forum yang kayak begini nih. Ya. Kan nanti akan melebar. Allahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Kahfi di setiap malam Jumat itu sahih atau dhaif? Ya kalau antum udah tahu ini pasti antum tahu hadisnya sahih tentang keutamaan Al-Kahfi. Nah, ya. 10 ayat pertama surat Al-Kahfi itu kan sahih, insyaallah sahih. Ini kayak pertanyaan kayak begini antum jangan tanya lagi ke ustadz, harusnya ya beli buku gitu ya. Karena kalau begini namanya ujian lagi ustadz kalau begini ya. Manfaatnya nggak ada nanti Ustaz jawabnya kalau gitu ya. Ini Anda baru temukan lagi nih di Kelungkung nih. Saya sering bicara di beberapa daerah. Saya nih musafir dari Jakarta saya ke Bali. Ada hukum musafir itu sholat di qashar. Nah, maka seorang musafir ini nggak boleh jadi imam. Jumhur ulama seperti itu. Nah, jadi antum harus paham kalau panggil Ustaz, asal siapkan imam karena musafir. Ya, wallah musta'an seperti itu. Karena apa? Karena ada hukum perintah tentang mengqashar sholat. Yang bisa diqashar cuma sholat. Nah ini di Kelungkung nih ditemui ini kasus salam diqashar. Ini yang suka membuat para ulama bingung menjawabnya. Ini jawabnya bingung saya gitu. Ini aliran baru nih. Ada yang bisa jawab bukan aswarwab? Was gitu. Ya, tolong jangan ada perwakilan qashar salam lagi ya. Hampir tiap daerah ini ada salam di qashar. Qashar cuma buat sholat, itu pun musafir. Ya. Orang sakit nggak ada qashar, jamak takdim takhir boleh, duduk tidur boleh, tapi qashar nggak boleh. Ya, jangan diulang nih. Ustadz, bagaimana caranya agar sholat kita bisa khusyuk? Salam jangan diqashar, caranya begitu ya.
Tapi waalaikumsalamnya betul nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Anak kasih hadiah nih orang, mudah-mudahan habis ini salamnya nggak dikosor lagi insyaallah. Ayo ya. Kalau sholat pengen khusyuk, rapikan iman. Yang tahu iman naik turun kita yang punya iman. Orang nggak ada yang tahu. Karena iman yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu iman naik turun yang punya iman. Ustaz, gimana sih biar khusyuk, Ustaz? Rapiin iman. Udah rapiin iman. Karena Allah sudah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Keberuntungan orang yang beriman itu karena khusyuk dalam sholatnya. Jadi Anda pengen khusyuk, rapiin iman. Caranya bagaimana, Ustaz? Yazidu bit ta'ah. Umum juga. Imanmu naik karena ketaatan. Ketaatan yang paling gampang buat kamu apa? Berbakti sama orang tua, berbakti. Nggak ada orang tua gimana? Sedekah. Ya saya nggak punya uang, senyum, mesem, gitu loh. Ini udah susah cemberut, kan ruwet urusannya begitu ya. Sedekah yang paling gampang itu senyum, ya, baik sama orang. Ini sudah sedekah insya Allah. Silaturahmi atau kumpul di masjid dan ini nggak butuh biaya kok. Datang ke majelis ilmu insya Allah ini nggak mahal kok, nggak ada bayaran khusus insya Allah. Ya. Jadi coba ini semua bentuk ketaatan kita kepada Allah. Semoga Allah muliakan kita insya Allah. Ustadz, berkaitan dengan safar, musafir. Ini orang dikatakan musafir, kapan dibilang dia musafir? Ini ada khilaf. Tapi dikembalikan ke hukum asalnya yang namanya safar itu dia keluar kota. Dan dia niat untuk safar. Karena safar itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya, dakwatul musafir, doanya orang yang safar. Jadi antum memang niat safar. Ya kira-kira antum nggak niat safar walaupun keluar kota antum nggak safar kalau nggak niat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Kemudian ada khilaf tentang jarak. Sebagian mengatakan 83 km karena ini hima, batas negara. Wallahu alam. Tapi sebagian mengatakan kalau memang sudah luar kota, naik gunung, turun gunung walaupun tidak 83 masuk kategori. Sebagian mengatakan dia stay atau dia nginep. Karena bahasa la tusafirul mar'a salah layalin illa bidhi mahram. Tidak boleh perempuan safar tanpa mahram lebih dari 3 malam. Begitu bahasanya. Sebagian mengatakan menginap. Tapi secara umum bahwa yang namanya safar itu adalah keluar kota dan Anda berniat. Dan Anda merasakan berat dalam safar. Karena yang namanya qasar itu rukhsah. Kemudahan. Kalau sudah dikasih kemudahan, jangan ditolak, sombong nanti. Ya, nasi kuat Ustaz, insyaallah Ustaz. Ya, Bali, Banyuwangi, Surabaya kuat Ustaz. Wallahi akhi fillah, kalau antum bicara ibadah, demi Allah, ibadah antum tuh akan merasa berat dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau bicara tamasya memang nggak berat. Ada istilah jet lag buat orang yang pindah kota tuh betul. Khususnya antum di Bali, di Kelungkung, dengan khususnya antum di Surabaya beda. Makanya Allah pengen antum tetap khusus seperti di Kelungkung. Coba manfaatin turukhsah. Begitu maksudnya. Tapi kalau antum bicara tamasya sih, antum keluar negeri ke Amerika juga bisa nggak capek lah, wong antum punya uang bisa beli pesawat yang mahal gitu ya. Cuma kan kita nggak bicara itu, kita bicara ibadah. Rukhsahnya itu kan untuk ibadah, bukan untuk yang lainnya. Ya, wallahu alam bisawab. Ketinggian pesawat terbang itu membuat telinga ini pekak. Sehingga kadang-kadang kita sholat napas kita pendek. Di rumah kita bisa baca 1 rakaat 100 ayat 200 ayat. Ketika safar niat imam baca abasa wa tawalla aja, ya Allah, begitu ya. Itu sudah kondisi orang yang sedang safar ya. Makanya ya dikembalikan ke antum tentang niat dan luar kota tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya insyaallah manfaat ya. Tapi ini bagus buat antum nih ya. Insyaallah pertanyaan buat antum. Afwan ya. Taib. Antum na'am, fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan saya adalah, bolehkah kita
mengkosor sholat asar, mengkosor asar setelah sholat Jumat. Ayo, itu aja. Wallah musta'an, lagi-lagi khilafiyah yang ditanyakan ya. Karena ini memang terjadi khilaf. Karena hukum asal orang yang safar itu tidak ada wajib sholat Jumat. Di sini khilafnya. Ya, dan dia berlaku hukum menjamak zuhur dengan asar. Sebagian menerjemahkan bahwa bolehnya mengikuti jamaah yang banyak. Karena sahabat pernah melakukan sholat wajib 2 kali karena melihat jumlah jamaah yang banyak. Sunnah berjamaahnya gitu ya. Ada khilaf dan ada ijtihad ulama. Ya, sebagian mengatakan dibolehkan, sebagian mengatakan yang tidak. Buat mereka yang mewajibkan qashar dalam safar, itu mengatakan tidak. Karena nggak berlaku hukum mengqashar sholat Jumat. Sebagian mengatakan buat yang berlaku hukum itu adalah menjamanya boleh dengan asar. Wallahu musta'an. Wallahu alam bisawab. Karena 2 rakaat dihitung dari diri, duduk diri, dan 2 rakaat sholat, gitu ya. Maka orang yang meyakini ini tidak meyakini adanya jamak qashar. Tapi buat orang yang meyakini bahwa yang namanya mengikuti sunnah berjamaah itu dilakukan, bolehnya terjadi qashar. Wallahu musta'an. Antum bisa dilihat dalam fikih tersebut, insyaallah manfaat. Baik, jelas. Nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ingin bertanya, ketika kita sholat duduk di antara 2 sujud itu kan bacaan doa dan dua Iya, Allah. kadang-kadang kan air mata. Iya. Bacaan doa di waktu doa antara 2 sujud dan 2 sujud. Apakah itu membatalkan sholat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa menangis ketika berdoa duduk di antara 2 sujud. Tidak ada yang namanya menangis itu membatalkan sholat kita, kecuali menangis yang merusak sholat. Ya, kalau menangis itu merupakan bagian rangkaian haru kita karena khaufan wa tama'ah, itu bisa menjadi bagian kehusuan. Karena sahabat menangis dan kita tahu tangis para ulama dalam sholatnya. Ya, mereka menangis ketika mendengar ayat tentang anak. Mereka menangis ketika mendengar ayat tentang neraka, tentang orang tua, tentang putrinya, dia menangis. Menangis karena paham, gitu ya. Itu boleh. Tapi kalau menangis tanpa ada juntrungan, entah apa sebabnya sampai membatalkan sholat dia, ini haram hukumnya. Boleh bu, ya mudah-mudahan Allah jadikan tangis ibu ini tangis yang betul. Nanti ibu baca nih wasiat untuk putriku, insyaallah manfaat mudah-mudahan ya. Alhamdulillah tadi yang nanya itu saya tag di sebelah. Jadi kalau bisa mau kasih hadiah atau Anda mau tanyakan, kadang-kadang kita ketemu dengan pemuda-pemuda yang mereka terpengaruh Syafir dan mereka memberikan hujah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah ini kadang-kadang susah kita untuk menasihati mereka. Dan banyak di kalangan-kalangan mereka itu biasanya mempengaruhi daripada yang muda-muda lain. Nah, biasanya apa yang kira-kira tips Ustaz? Untuk kita kalau ketemu ini gimana caranya? Kontak mereka. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Antum bicara amar ma'ruf nahil mungkar. Antum bicara tentang memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran terjadi. Pemelencengan makna ayat itu bentuk kemungkaran. Sama dengan bahasa tadi ketika Bapak tanya tentang bagaimana orang yang menyampaikan ayat dan hadis. Ya, kadang-kadang orang nggak nerima dengan yang kita sampaikan. Kita perlu tahu level orang yang kita ajak bicara juga, gitulah. Karena ada orang yang kadang-kadang meyakini ayat yang antum baca tadi karena brainwash.
Ya, technical talking dari seorang ustadz itu mencuci otak. Ya, ada beberapa firqah Islam itu membrainwash jamaahnya begitu, sampai dia rela memasang bom bunuh diri, ya. Sampai dia rela sekali untuk mengkafirkan sesama muslim, sampai dia rela untuk bisa menghujat orang-orang Islam yang berbeda dengan dia, bahkan sampai ada yang berani menghalalkan harta orang tua untuk dijarah. Subhanallah, ini sudah kemungkaran. Makanya saya bilang tadi, kita nggak terpukau dengan ucapan. Nabi sudah mengatakan inna fil kalami la sihrun, dalam ucapan ini ada sihir, ya. Orang bisa terpukau dengan ucapan. Yuk kita lihat paket akhlak pada badan seseorang. Ini orang ngomong begitu, lihat kesehariannya coba. Ya kayak betul tadi dia kalau sudah ngomong, tapi prakteknya dia menghalalkan bid'ah. Lihat bagaimana dia sama orang tua, lihat bagaimana ibadah. Sudah, kalau kita lihat ininya berantakan, jangan mengiyakan orang yang seperti ini. Masalah nanti mengkritisinya bagaimana, ya masing-masing. Bisa merubah dengan tangan, kalau merubah dengan tangan menimbulkan kebaikan, rubah. Tapi kalau bakal mudarat dengan lisan, lisan pun nggak didengar, seperti gerakan nggak dipandang, sudah doakan. Karena boleh jadi mungkin rutinitas perjumpaan kita ini yang membuat dia dapat hidayah nanti insya Allah, gitu ya. Jadi dakwah ini nggak langsung. Ada yang memang Nabi ngomong langsung beriman tuh, Abu Bakar sama Khadijah tuh. Ada yang nggak kuat beriman, diuji. Lihat keluarga Ali Yasir. Tapi ada juga yang butuh waktu. Lihat tuh Abu Sofyan. Lihat tuh Abi Kuhafah, ayahnya Abu Bakar. Padahal lebih dewasa ketimbang Abu Bakar kan. Tapi dapat hidayahnya ketika Futuh Mekah. Tunggu 23 tahun dulu. Masya Allah. Jadi memang hidayah ini urusan Allah. Nah yang kita lupa kadang-kadang nih, kita cuma menyampaikan qauliyah, tapi wadah tidak kita siapkan. Padahal teknik Nabi, lihat, tahadu tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Anda ingin mendakwahkan masjid yang ada yang belum masuk paham sunnah, pernah gak terfikir sama Anda, itu marbot susah keadaannya, itu ustadz bagus agamanya, tapi demi Allah dia belum pernah merasakan umroh, yuk patungan umrohkan dia. Kadang-kadang perjalanan umroh ini safar, ini hati orang melo ini. Kita bisa dialog dalam keadaan safar. Sehingga nanti dia pulang, dia merasa, ya Allah, anak beruntung banget paham ini, Masya Allah. Bas, tahadu, tahabu. Kita tidak memberi hadiah cuma pengen orang paham kita, ini kan bahaya sekali gitu ya. Ya akhirnya mereka pasang badan. Masih bagus dia bawa ayat. Coba bawa dalil, bawa adat, itu kan lebih bahaya lagi kan. Ya. Jadi kadang-kadang kalau sampai selevel seperti itu, nah kita yang mungkin yang nggak mampu untuk menyampaikan, ya, wallah musta'an. Ya lihat siapa yang kita ajak bicara. Karena bicara tafsir sudah ada bukunya, nggak bingung. Bicara fikih sudah ada. Bicara hadis sudah diakui, Sahih Bukhari itu buku terbaik setelah Al-Quran. Sekarang tuh nggak susah, gampang, belajar tuh gampang sekali. Ya, jadi yang kira-kira memang ada di buku tinggal dibuka, yang nggak dipaham kita dialogin gitu loh, bukan malah berdebat kusir. Ini kan paling bahaya ketika kita berdebat kusir. Karena jujur ya, saya ini orang yang masuk ke beberapa kalangan instansi pemerintah, lebih dari 60 instansi saya masuk di Jakarta. Saya kadang-kadang nggak habis pikir, kenapa kok ini dakwah sunnah nggak masuk ke sini, ke sini, ke sini. Ini ada yang salah. Saya tetap berpegang keyakinan rahmatan lil alamin ini agama, harusnya masuk. Dan ternyata memang tidak masuknya itu ada hukum sebab akibat. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api gitu loh. Ternyata anak-anak muda ini modal semangat dakwah Quran dan Sunnah, cuma dia lupa ngomong sama orang tua. Orang tua itu tahu yang diomongin betul. Saya tahu Ustaz, yang diomongin betul saya tahu. Cuma cara ngomong itu nunjuk-nunjuk gitu loh Ustaz. Mungkin nggak? Mungkin. Kenapa sih ini kan ada masjid? Kenapa kalian nggak sholat di masjid? Kan kalian tahu bahwa masjid itu makanun li sujud, tempatnya orang untuk sujud. Kata orang yang nggak sholat, ya Allah Ustaz, nggak usah diajarin, saya paham itu Ustaz, masjid tempat sholat. Cuma saya jadi malas gara-gara dia noh. Begitu kan itu gitu. Kita membuat orang nggak nyaman di masjid. Ini masuk kategori aro'aital ladzi yanha abdan idza shalla.
Tahu kayak orang yang mencegah orang sholat. Makanya kenapa orang itu tertarik berebut ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Aktivitas yang positif. Apalagi kalau antum paham Sesudes, beberapa syekh yang ada di sana itu. Ya Allah, Sesudes itu kalau dia berjalan kaki tiap malam Jumat dia sholat mengimami sholat maghrib. Itu kalau antum paham bahasa Arab itu yang dia baca, yang dia lihat ketika jalan menuju tempat sholat. Ini imam yang jenius ini, masya Allah. Ya. Ini kita bisa jatuh hati ngeliat kayak begitu. Orang tertarik kondisi seperti itu. Kemudian aktivitas positif. Di Masjidil Haram itu dicontohkan oleh para ulama, itu yang namanya puasa Senin Kemis, Yaumul Bid, puasa Daud, itu terfasilitasi untuk buka puasa. Kita jarang bikin begitu tuh, kita cuma bikin itu Ramadan, itu pun cuma korma 2 sama air mineral segelas, betul? Sehingga orang nggak pernah ngayal lebih, sekalinya ada masjid buat sarang hewan korban, bau kotoran, betul? Ketika Idul Adha. Jadi sebenarnya sudahlah, ini tampak kerusakan di muka bumi adalah tangan kita sendiri. Ya. Coba kita buat yang positif, buat orang nyaman di masjid bagaimana caranya, sehingga nanti orang akan nyaman dengan sendirinya ya. Wallahu a'lam. Khair insyaallah. Taib manfaat yang disampaikan kita persiap. Antum lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Salat gaib. Aywa. Kenapa salat gaib? Apa hukumnya gitu? Aywa, naam. Lagi-lagi khilaf ini Pak Saudara Pak ya, lagi-lagi furu'iyah ini. Antum bisa buka di Sahih Fikih Sunnah. Insyaallah jumhur ulama lebih mengatakan salat gaib itu ada buat orang yang belum disolatkan. Karena ulama tidak berkhilaf, hukum asal salat mayit itu fardu kifayah. Sehingga kalau sudah disolatkan, tidak perlu disolatkan lagi. Itulah. Ini kan di kita tidak, udah disolatkan sebulan yang lalu dan sudah dimakamkan. Mumpung momen banyak orang minta disolatin lagi, ini yang bid'ah. Ya. Nabi pernah menyolatkan mayit dari seorang raja, ya raja apa? Kisra ya, apa? Ya, masya Allah. Karena memang di negerinya cuma dia sendiri yang muslim. Ya, kemudian Nabi sholatkan gaib karena memang nggak ada yang menyolatkan. Itu sholat gaib itu syariatnya dari situ. Nah kemarinya ada ijtihad. Karena kalau makin banyak yang nyolatin makin bagus kan. Oh masya Allah ya. Ya enggak lah. Laukana khairan la sabakuna ilai. Dalilnya kan itu. Kalau seandainya baik perbuatan tersebut, para sahabat sudah melakukan. Sahabat nggak ada yang mengulang sholat sahabat yang sudah dikuburkan dan dimakamkan gitu ya. Jadi kalau sholat gaib itu ada buat orang yang belum disolatkan. Kalau sudah khalas gugur hukum, namanya fardu kifayah. Tayyib, insyaallah manfaat. Tayyib, khalas. Tayyib, insyaallah manfaat. Nanti kita akan bahas di beberapa tempat lain insyaallah ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.